gitu kan? Aku kan pernah deket sama yang ya fisiknya biasa aja lah. Hmm. Ya itu malah nyakitin Rangkal jadinya. Setidaknya kalau nyakitin Ganteng gitu. ya. Tapi kriteria kalian, cowok oke itu seperti apa? Cowok oke. Yang menurut kalian nih, gue pengen nih di bekap sama dia nih gitu. Kalau Kayak gimana? kalau dapatnya yang lebih tua, terus lebih kayak misalkan kuliah atau kerja. Ini mah tua banget. Ini mah aki-aki. Kalau udah ada tua tuh gue langsung ada kesempatan nih gitu kan. Tapi kan kemapan. Oke, jumpa lagi di kenalan lebih dalam sama Uncle. Oke. Hari ini kita ada 2 orang lagi yang cantik-cantik, menawan hati dan sangat menggugah hati para pria-pria kesepian. Ya. Di sini ada siapa ini? Aku Avril Lovindi dari SMK Buaswa. Buas mana? Buas itu di Bogor. Bogor, jauh ya. Oke. Lalu? Kenalin, aku Raisa Rafani dari SMK Kusuma Bangsa 2. Oke, Kusuma Bangsa 2 lagi. Minggu kemarin Kusuma Bangsa. Ada Kusuma Bangsa ya minggu kemarin ya? Iya. Oke, sekarang ada Kusuma Bangsa lagi. Nah, hari ini temanya itu adalah soal kesempurnaan. Ya, tentang kesempurnaan. Oke, gue mau nanya nih, kalian kan 2 wanita yang cantik-cantik lah ya, gitu ya. Yang pertama ini pertanyaannya adalah di sekolah kalian itu ada pelajaran apa yang menarik, seksi menurut kalian? Wow, apa ya? Pelajaran yang menurut kalian, wah gue suka dengan pelajaran ini, apa? Karena kalau aku sendiri, aku kan broadcasting ya. Jadi di dalam broadcasting itu kadang ada makeup karakternya. Buat misalkan kita ada acara, terus atau kita mau kunjungan, gitu. Itu hal paling yang disukain cewek-cewek karena banyak banget makeup karakter. Oke, itu ada mata pelajaran ya makeup karakter? Ada untuk di mapel produktif. Mapel produktif. Oke, kalau Raisa? Nah, kalau aku kan jurusan DKV. Aku kebanyakan belajarnya tentang desain. Nah, ada salah satu mapel produktif juga yang aku suka, yaitu karya desain. Jadi, mostly kita belajar banyak kayak desain gitu. Walaupun emang masih basic ya, tapi aku lumayan suka. Oke, jujur nih, kalian itu masuk jurusan yang saat ini itu ada keterpaksaan atau enggak sih? Atau memang ini fashion gua sebenarnya? Dari Raisa coba. Kalau dari aku sendiri, aku nggak ada paksaan ya. Emang kepingin aja dan ya menarik deh kafe tuh. Oke, kalau April? Kalau aku awalnya masuk broadcasting itu nggak nyangka. Karena awalnya tuh aku justru mau ke pariwisata. Karena aku pendek, jadi nggak masuk. Pendeknya ini ya segini? Botolnya aku. Pendek lagi ternyata. Jadi akhirnya? Iya, jadi akhirnya. Di sana kalau pendek nggak diterima? Enggak, kan minimal 160, 150. Kamu 155. Oh, kurang 5 cm lagi ya? Sayang banget. Oke. Sayang banget. Terus habis itu masuk ke broadcasting karena waktu itu dari mama juga sih. Tapi aku ngeliat anak-anak temen-temen aku yang masuk broadcasting tuh seru. Jadinya aku juga tertarik. Oke, salah satunya adalah mapel makeup tadi. Salah satunya. Berarti selama sekarang kelas 12 kan ya kalian ya. Berarti ada kesan tersendiri terutama buat April ketika udah masuk ke lebih dalam lagi di dunia audiovisual. Salah satunya yang menarik adalah makeup karakter tadi. Oke, emang ngomong-ngomong makeup karakter, pengen jadi makeup artis kah atau mau jadi apa ke depannya? Kalau aku makeup karakter tuh nggak mau ke MUA-nya. Aku justru
mau jadi talentnya. Oh. Karena emang centil ya. Iya. Karena emang centil dan maunya di depan layar. Oke. Kalau Raisa, cita-citanya setelah masuk ke sini nih, masuk ke dunia DKV tadi, ke depannya mau jadi apa sih? Mau ngapain sih? Kalau aku punya cita-cita sebenarnya tuh kerja di perusahaan besar gitu, Uncle. Oke, perusahaan besar tuh seperti apa contohnya? Seperti aku pengen ya kayak kerja di depan komputer. Nah, Oke. kalau DKV kan mostly aku belajarnya desain kan. Nah, aku mau di perusahaan itu aku bergerak juga di bidang desainnya. Oke, di perusahaan besar. Di perusahaan. Salah satunya impian perusahaan besar yang menurut gue pengen ini bekerja di perusahaan A apa? Kalau aku ada perusahaan Unilever. Unilever. Ya. Oke. Itu kan produk. Oke, fantastis Unilever. Agak sulit memang. Iya. Ya. Sulit sekali. Ya, mudah-mudahan. Harus Amin. semangat. Iya. Belajar Nah, juga. terus ini kita masih bicara seputar sekolah dulu, sekolah kalian. Ada guru killer gak di sekolah kalian? Guru killer. Nah, ya, setiap sekolah itu biasanya ada tuh. Guru-guru killernya ada gak? Lebih ke BK sih. Guru BK. Udah pernah dipanggil sama guru BK? Sering. Iya. Sering. Oke. Sering, salah satunya karena make up juga nggak patut dicontoh guys. Iya. Kalau Raisa? Kalau aku guru killer ada sih guru matematika. Dia juga guru kesiswaan. Oke. Sebenarnya tegas aja orangnya. Killernya mungkin karena salah sedikit bisa diomelin, Uncle. Oke. Ngomel-ngomel. Iya, sama. benar. Ini zaman-zaman sekarang itu kan anak-anak seusia kalian atau generasi kalian itu kan gede ambek nih ibaratnya Iya. ya. Dimarahin sedikit, menghayalnya kemana-mana, seakan-akan di apa namanya dieksekusi banget lah gitu kan. Pernah nggak sih ada kalian atau teman kalian yang pernah diomelin sama guru kalian di sekolah? Pernah? Kalian ngeliat sendiri nih kejadian ini, pernah nggak? Kalau diomelin, Sering. oh iya, kalau diomelin sering. Tapi kalau emang yang gede ambek belum nemu yang kayak gitu sih. Gitu. Karena, ya paling ngomong-ngomong ke teman-teman aja kalau gua habis kayak gini nih sama si ini gitu. Kalau buat ngelaporin guru itu sih enggak sih. Kalau Raisa ada di sekolah? Sama sih, Uncle. Aku baru ngeliat aja gitu yang diomelinnya. Tapi yang ngambekan sih belum ada. Maksudnya dia cuma kayak curhat aja. Iya. Gue habis diomelin. Oke, pernah nggak kalian tuh diomelin sama guru terus ngadu ke orang tua kalian? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah karena itu kan pure dari kesalahan kita ya. Jadinya Oh, kalian sadar berarti Iya. ya gue salah sih nggak apa-apa lah ya. Gitu. kalau buat curhat ke orang tua kayaknya enggak begitu deh. Justru malah kita juga diomelin lagi Diomelin kan. lagi. Oh, berarti nggak semua orang Iya. tua itu sama, kan sekarang lagi rame nih kemarin tuh kasusnya ya, salah satu iya, sekolah iya. yang akhirnya dilaporkan, dia si anak melaporkan ke orang tua murid dan orang tua muridnya melaporkan guru atau kepala sekolah yang menghukumnya gitu ya. Jadi kalau buat kalian berdua, kalau gua ngomong ke orang tua gua malah makin Iya, karena kan nih, itu gitu karena ya. kan itu kesalahan kita ya. Jadi kayak ngapain gitu kan. Oke. Harusnya kita yang sadar diri. Balik lagi, kalian kan tadi di opening kalian cewek yang lumayan cantik. Cantik gak menurut mamang-mamang di sini nih? Boys, Gimana? Cantik gak? Ditanya cantik apa kagak? Kayak jawabannya ini cantik. gimana sih? Kalau buat gua sih segini cantik ya, segini mah cantik. Ini dibantu filter dan makeup. Iya. Nah, di sekolah kalian, ini kan beda sekolah nih. Siapa cowok terfavorit? Waduh, cowok terfavorit nggak ada. Ya, Ada lagi. pasti ada lah. Maksudnya cowok yang menurut lo, ini keren nih cowok nih. Nggak ada. Masa nggak ada sih satu Nggak sekolah? ada. Kakak kelas, satu adik kelas gitu. Nggak ada. Kan kita kelas 12 nggak ada ke atas. Ke bawah nggak ada. juga nggak ada, nggak kenal. Gitu ya ternyata ya. Borces Nggak ya. ada. Karena Oke. em, Apa kalian merasa paling cantik jadi ngerasa? nggak Nggak. juga. gitu dong. Justru kan pasarannya keluar. Oke, pasarannya keluar. Iya.
Jadi yang berarti teman-teman di sini yang punya cowok di sana, iya. Pasalnya anak kuliah, anak kerja. JJ. Sorry ya. Oke, itu kan masing-masing orang kan punya apa ya? Punya penilaian sendiri ya. Ini memang cowok oke atau enggak. Tapi kriteria kalian, cowok oke itu seperti apa? Cowok oke. Yang menurut kalian nih, gue pengen nih di bekap sama dia nih gitu. Kayak gimana? Kalau aku ya yang simpel aja yang pinter. Iya. Pinter. Oh iya. Pinternya yang emang kayak berwawasannya luas. Jadi bukan yang ditanya nggak tahu. Fisik. Kalau fisik aku paling yang bersih ya, Uncle, yang nggak umel. Iya. Iya. Mandi ya, Yang mandi. Yang bajunya digosok ya. Mam ya, mam makanya. Baju saya juga lecek. Oke, secara fisik berarti bersih, tinggi, Ya, 100 lebih tinggi dari lu lah gitu ya. Oke. Terus tadi pinter ya. Kalau buat kendaraannya, kayaknya gue cocok nih naik Mio Karbo. Citra Batok Geter nih. naik apa? Naik mobil. Mobil. Ya, spesifikasinya mobilnya apa jenisnya? Mobil. Aduh, aku nggak ngerti. Civic. Enggak, kamu aja. Aku enggak sih. Aku enggak terlalu mau mobil mau motor enggak apa-apa sebenarnya, tapi yang penting jalannya sama siapa dulu. iya, jalan sama siapa dulu. Iya. Naik Supra kalau cowoknya ganteng duit gimana? Oke. Iya. Kan dia bilang Nah, semua. kalau April sendiri cowok yang menurut lu secara fisik lu pengennya kayak gimana? Ya kalau fisik mah lebih tinggi dari aku sih. Lebih tinggi karena lu pendek ya. Iya, karena aku pendek. Oke. Kalau sepantaran kan kayak sama. Jauh banget ya. Jauh banget. Oke, terus apalagi itu kan secara fisik ya. Terus sifatnya, kalau Raisa kan, gue pengen cowok yang pintar, punya wawasan yang luas gitu. Karena kalau sifat ya sama sih, penyayang aja. Penyayang. Kayak tapi aku nggak suka yang banyak atur sebenarnya. Oke. Karena aku nggak suka diatur juga. Oke. Susah diatur juga gitu. Tapi pernah pacaran? Pacaran pernah lah. Sering? Enggak lah. Sering. Seminggu berapa kali? Jangan ditanya kayak gitu. Iya. Aku salah satu orang yang kalau pacaran tuh nggak bisa sebentar. Jadi bisa 2 tahun, 3 tahun. Pernah mengalami kayak gitu ya? Pernah dong, pasti. Pernah. Oke, Raisa udah pernah punya pacar? Aku enggak sih, Uncle. Belum pernah. Skandal doang. Belum pernah punya pacar? Aku paling ya nggak sampai serius pacaran sih, Uncle. Dekat doang. Emang kenapa tuh? Oke. Belum boleh pacaran atau memang elunya yang enggak nih belum? Iya, akunya yang belum bisa serius aja sih. Karena aku juga nggak suka diatur kan. Aku kurang suka kayak sibuk ngabarin gitu. Itu bukan aku banget, makanya aku ngerasa pacaran kayaknya not for me gitu. Jadi berarti langsung nikah aja? Enggak juga. Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Ya, lihat ke depannya aja. Lihat ke depannya aja. Oke, perjalanan masih jauh lah ya. Ya mudah-mudahan tadi yang lu bilang tadi, gue dapet cowok yang kayak gini, terus sifatnya kayak begini, terus secara fisiknya begini, nanti mungkin dia bisa bawa kendaraannya itu sesuai dengan ekspektasi. Mudah-mudahan terijabah ya. Makanya ya gimana nih iya, kok saya kata gitu. Oke, tadi kita udah tahu soal sekolah. Nah, Angkat juga mau nanya lagi soal, karena kita kan temanya adalah sempurna ya. Kita semua nggak ada yang sempurna nih. Betul. Ya, masing-masing kita punya kekurangan dan kelebihan. Harapannya, impiannya sih memang pengennya gitu kan. Gue dapet cowok yang kayak gini, sama Angkat juga dulu pengennya begitu. Cuman ternyata dikasihnya lebih gitu kan. Wah, makasih banget ya. Iya. Ngomong-ngomong ini kan ada ini ya. Iya, mau dong. Episode kemarin kita nggak itu, lupa nawarin. Ada, cuma lupa nawarin. Silakan minum ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Enggak. Mam mau nanya Mam, silakan Mam. Jangan nyengir aja sih, nyengir aja sih. Nanya, sudah nanya. Apa? Mau nanya apa Imam? Nggak tahu ya, bingung. Oke, berarti dari cowok, dari cewek ada yang mau ditanya mewakili cewek-cewek gitu? Enggak. Please tanya tuh. Tapi sebenarnya kesulitan dong kalian ketika mau mencari cowok-cowok harapan kalian di sekolah itu dong. Berarti sulit ya? Kalau mencari cowok-cowok yang di sekolah sebenarnya bisa aja, tapi di sekolah tuh kalau satu sekolah tuh kayak percuma aja. Percumanya? Menurut aku kita cuma stuck di situ-situ aja. Kalau dapatnya yang lebih tua, terus lebih kayak misalkan kuliah atau kerja. Ini mah tua banget. Ini mah aki-aki. Kalau udah ada tua tuh gue langsung ada kesempatan nih gitu kan. Tapi kan kemapan. Iya. Amin. Kurang apa? Terus? Ya. Gilek ya? Terus? Jadinya aku juga punya wawasan juga dari dia gitu, juga punya pengalaman, punya relasi yang lebih banyak dibanding sama anak sekolah. Menurut aku sih gitu ya. Iya. Kalau Raisa, mungkin di luar sana ketika lo kemarin, bukan apa namanya, ini kan kalian kan ketemu sama teman-teman di luar dari sekolah nih gitu ya, ketemu kakak-kakak, uncle, ketemu sama santri-santri yang ada di sini. Pernah nggak ngeliat, ih, lucu juga tuh, gitu. Ada yang begitu nggak? Kan lu di luar dari sekolah tuh, kan banyak tuh anak santri yang pada datang, terus ya siapa lah, banyak lah anak-anak kayak kemarin tuh anak-anak kampus mana kemarin yang datang? Oh, Raisa belum datang. Oh, nggak ada. Kemarin ada anak kampus udah pada datang gitu. Pernah ada ngeliat nggak gitu, sekilas gitu? Lucu juga nih gitu. Bang Emben. Enggak. Belum ada sih yang belum. Belum. Karena emang mungkin karena tipe aku yang ketinggian kali ya. Jadi susah untuk ngeliat ini cowok menarik ya gitu tuh susah banget. Oh, berarti lu fisik dulu yang lu lihat. Iya. Fisik dulu yang lu lihat. Jadi kalau misalkan enggak nih, walaupun sebenarnya anjing banyak tajir ya sebenarnya ya kan. Lu nggak tahu, lu nggak mandang itu kan. Enggak, aku maksudnya lu nggak karena yang pertama pakai fisik dulu. Oh, Oke. Tinggi, putih, oke nih kayaknya ini gue banget nih gitu kan. Aku kan pernah deket sama yang ya fisiknya biasa aja lah. Ya itu malah nyakitin jadinya. Setidaknya kalau nyakitin ganteng gitu ya. Disakitin sama orang ganteng. Oke, bicara sakitin ya. Trauma apa atau hal-hal apa yang pernah kalian alami sama cowok-cowok kalian? Apa nih? Kalau aku kan nggak pernah pacaran ya, aku baru deket doang. Tapi dia tuh juga masih deket sama cewek. Nah ternyata ceweknya itu sahabatnya dari kecil. Nah itu tuh susah banget dilepasin. Jadi mereka nggak bisa jauh. Jadi aku ngerasa itu sih uncle yang bikin cemburu. Berarti lo ada rasa cemburu dong kalau kayak gitu dong? Iya. Cemburuan banget sih aku. Cemburu banget. Jadi, makanya berarti lo mulai ada rasa sayang dong kalau ada cemburu dong. Iya. Okay. Tapi tetap gak bisa serius gitu. Sayang tapi ya udah aku sayang. Berapa lama tuh? 1,5 tahun. Lama dong. Cuma deket aja ya. Itu nggak sampai serius. HTS doang. Seminggu berapa kali ketemu? Seminggu jarang-jarang sih kita ketemu. Soalnya aku juga orangnya kayak aku kan introvert ya, aku di rumah mulu. Jadi aku kurang suka main. Kok banyak anak yang aku introvert ya? Padahal mah kagak ya di sini. Iya. Kenapa di sini kamu enggak kok introvert tuh? Tapi kalau di rumah kalau udah di rumah aku nggak mau keluar kemana-mana, uncle. Apalagi keluar buat sama cowok aku males banget, dari mulai izinnya ribet. Terus kayak kan kalau sama cowok kita harus jaga image, harus cantik. Aku males banget, uncle, kayak gitu. Bener sih. Prepare-nya berjam-jam. Terus itu juga kalau jadi ya. Kalau nggak jadi tiba-tiba kalau hujan, hujan doang, hujan masih air. Kalau April apa? Pengalaman yang pernah ada pengalaman gak sih sama yang nyakitin banget gitu? Kalau nyakitin banget nggak ada ya, semua baik kok. Semua baik. Baik kok, baik. Seriously? Tapi kenapa dia ninggalin dulu ya? Iya, nggak tahu ya.
Ya udah sih, menurut aku kayak ya better kalian pergi deh dari gue karena bisa berkembang dibanding harus stuck sama satu orang kan. Jadi ya biarin mereka berkembang. Jadi lu merelakan. Iya. Pernah di satu sisi lo punya cowoknya itu ketika lo mengatakan bahwa itu merelakan berarti ada cewek lain berarti. Mau bisa dibilang, tapi baik kok kalau baik. Soalnya semuanya nggak semua, ada 2 orang yang nge-treat baik. Nge-treatnya cara nge-treatnya baik, cuma emang ada beberapa cara yang salah antara aku dan dia. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Ya menurut lu itu salah lu apa salahnya dia? Dua-duanya lah. Dua-duanya salah. Karena ya kan 2 orang ya. Dalam satu hubungan kan ada 2 orang, jadi ada salahnya dari aku, ada salahnya dari dia. Bukan salah orang ketiga. Iya, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Oke, tadi kita udah bicara masalah sekolah, cita-cita kalian, sampai hal pribadi kalian yang notabene sampai saat ini berarti belum ada nih gitu ya buat teman-teman yang mungkin sekolah lain yang mungkin tertarik sama April sama Raisa, silakan DM di di bawah. Gimana? Ya, pokoknya intinya sebenarnya cewek tuh gini. Kan karakter mereka karakter lo berdua kalau gue perhatiin kayaknya cewek-cewek yang cuek banget nih. Ya kan? Iya, benar. Gue nggak suka tuh yang namanya udah makan belum? Bener. Udah makan belum? Itu mah udah kayak ya nggak perlu diingetin lagi sih. Ya kalau gue lapar lu makan. Betul. Kalau lapar makan. Nah, engkau kalau pacaran dulu kayak gimana tuh? Ya sama, memang gue tipikal sama kayak kalian justru. Sama, cuek. Iya, cuek. Tapi ya saya kan dilarang loh. Kamu nggak mau dong, berarti ini kamu nggak mau nanya apa gitu. Oh iya. Lucu. Ya. Udah makan belum? Udah dong, kamu udah belum? Udah. Makan apa? Oh jadi panjang kan? Aduh, gitu. Ya karena cinta ya udah ikutin aja gitu. Jadi berarti nanti kalian kalian rencana kuliah atau kerja atau apa nanti? Kalau April? Kalau April apa? Aku sih berencana buat gap year. Aku udah ngomongin gap year itu apa? Aku tuh Imam nggak tahu. Apa Mam? Gap year tuh apa Mam? Apa Mam? Nggak tahu, jelasin. Gap year itu menurut aku dia lebih ke apa ya? Bukan menunda. Gimana ya? Menunda kuliah dulu nggak sih? Gap year itu apa? Kayak menunda kuliah dulu. Menunda kuliah dengan mengisi waktu buat yang lain. Why? Karena satu, kalau kuliah itu menurut aku nggak berpatokan dengan umur ya. Jadi aku memilih untuk ya udahlah gap year dulu. Tadinya dari ayah aku justru kayak ya udah nggak apa-apa kuliah aja dulu. Tapi setelah aku ngomong sama mama itu juga menurut aku ya udah aku dengerin kata mama aja karena kan ibu ya, ibu ya aku mau dengerin ibu. Kata ibu apa tadi? Nunda aja gitu. Iya, nunda aja dulu. Ya mengisi penundaan itu mau ngapain? Kalau aku dagang cilok apa yang ngapain gitu maksudnya daripada kosong ya kan? Mau ngapain lo? Aku sih pasti nyari relasi lagi untuk belajar, untuk usaha atau buat bekerja. Udah ada? Kalau udah ada, belajar sih pasti dari mana aja dapat ya. Tapi kalau untuk kerjaan nanti belajar dari mana aja dapat maksudnya? Iya, maksudnya kan kita belajar dulu kan. Berarti lo yang nyari pelajaran itu dong? Iya. Mau ya nyarinya dari relasi, terus dari loker gitu-gitu kan. Loker kerja. Oke. Kalau aku mau lanjut kuliah, Uncle. Kuliah di mana? Kuliah ya, yang jelas aku maunya dapat PTN ya. Iya, di mana? Aduh, aku malu sih ngomongnya. Aku punya mimpi, aku kuliahnya di UI. Kok malu ya? Kalau sebenarnya itu salah satu
Bercita-citalah setinggi langit kamarmu. Betul. Ya kan? Nggak apa-apa, yang namanya cita-cita. Siapa tuh yang nyebut? Siapa tuh yang nyebut? Cicak. Setinggi-tingginya aja pokoknya kalau cita-cita mah mau itu nanti hasilnya gimana ya udah yang penting usaha aja dulu gitu. Iya, betul. Lu yang di jurusan apa? Arsitektur interior. Wah, Jadi itu dia fakultas fakultas teknik. teknik Iya. S1. Iya. Oke, kalau itu kan harapan. Iya. Plan keduanya, plan B-nya seandainya nggak dapet. Seandainya nggak dapet, aku mau gap year dulu. Aku Oke. tetap mau aku mau perjuangin lah gitu supaya aku bisa dapet UI lah gitu. Itu mimpi aku banget, Uncle. Iya. Nah, terus kalau misalnya itu nggak dapet, aku plan B-nya aku gap year. Gap year aku isi dengan belajar lagi sih, Uncle. Buat kan ada tes namanya UTBK kan. Nah, dari situ aku mau nyoba lagi Oke. UTBK. By the way, kamu anak berapa? Aku anak pertama. Adik kamu berapa? 1. Ada kamu 1. Kamu anak ke? Pertama juga. Pertama juga. Oke. Berarti harapannya orang tua kalian nih ya. Iya. Gitu kan. Tapi sebenarnya gini, kalau pengalaman Uncle, kalau memang kalian mau kuliah, ya udah. Dulu Uncle cuma satu pengen ke IKJ sebenarnya. Karena balik lagi, aduh mampu nggak gue ya ikut ya. Udahlah gue ambil swasta aja gitu kan. Tapi akhirnya karena tidak disetujui ambil sekolah swasta lainnya, ya yang pasti harapan selain kuliah jangan cuma belajar aja, tapi banyak relasi di dalam kampus gitu. Karena di situ adalah salah satu tempat kalian bisa bereksperimen di dalam kampus itu. Oke. Berarti dan hari ini dan pada kesempatan hari ini kita udah ngebahas sedikit dan lumayan banyak juga tentang siapa April dan siapa Reisa. Dan mungkin nextnya kita akan ketemu lagi sama mungkin cowok-cowok tampan. Kalau kali ini cewek-cewek cantik, mungkin cowok-cowok tampan. Ya mudah-mudahan apa yang udah kalian sampaikan ini dan harapan kalian bisa terwujud ya. Amin. Oke. Untuk menutup hari ini, pada kesempatan hari ini kita, karena temanya sempurna, kita menyanyikan lagu Sempurna. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna.